Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra, al-ayah. Ayul hadirun At-talamid, ahlan wa sahlan bi hudurikum fil madrasah ats-tsanawiyah Surya Buwana Internet di Malang bil madda al-Qur'an al-hadits fil fasl as-sabi. Tayyib, qabla nabda dirasatana al-yawm hayya bina naqra ad-du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak sekalian, kita dalam kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang Quran surat Al-Balad ya. Ayat, kalau di dalam KD atau di dalam materi yang sudah Allah sampaikan di awal kemarin, awal pertemuan, yaitu Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Saja dalam kesempatan kali ini dari 10 ayat itu kita bagi menjadi 2 ya. Ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu, kemudian berikutnya ayat 6 sampai 10. Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad fa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi habad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 5 ayat terlebih dahulu ya. 5 ayat terlebih dahulu. Terjemahan dari Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 5. Yang pertama adalah aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Dan demi hubungan bapak dan anaknya. Kemudian ayat yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Kemudian yang kelima, apakah dia, manusia itu yang dimaksud, itu mengira ya tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Tafsir Quran surat Al-Balad ayat 1 ini menjelaskan la uqsimu bihadzal balad ya, ini merupakan sumpah Allah ya, dengan menyebutkan kota Mekah, Ummul Qura, dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Jadi kota Makkah itu ya, orang atau penghuni di dalamnya itu dihalalkan dalam artian boleh ya tinggal di sana. Untuk mengingat keagungan kedudukan kota Makkah di saat penduduknya sedang ihram ya. Kita bisa lihat fenomena atau peristiwa ketika haji misalnya, ketika orang sedang berikhram ya, suatu keagungan yang Allah berikan terhadap kota tersebut. Kenapa? Karena jutaan ya umat manusia berkumpul pada waktu itu untuk melaksanakan ikhram ya, dari belahan dunia manapun ya. Umat Islam atau kaum muslimin melaksanakan ibadah haji ya, melakukan ikhram, sehingga kota Mekah pada masa itu atau pada waktu itu
sangat banyak sekali manusia yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan keagungan ya, kedudukan kota Mekah Al-Mukarramah sebagai tanah haram atau kota suci. Selanjutnya, wa anta hillum bihadzal balad. Engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa atau halangan. Ya, di Mekah Nabi Muhammad diberikan fasilitas ya, tanpa beban dan rasa dosa ataupun halangan. Hanya saja memang ya di awal-awal Nabi Muhammad berdakwah itu banyak sekali ancaman ya, kemudian kritikan, tuduhan ya. Tapi sejatinya ketika umat manusia, ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya, dalam hal ini umat Islam, ketika masuk di kota Mekah, itu rasanya aman ya, tanpa halangan ya. Makanya kemudian kota ini sangat istimewa. Makna dari apa yang dikatakan oleh mereka sehubungan dengan hal ini memang telah disebutkan di dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah la yu'dadu syajaruhu wa la yuhtala khalahu wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al yauma ka hurmatiha bil ams ala fal yablughus syahidul ghaib. Sesungguhnya kota ini ya, ini masih melanjutkan ayat kedua. Sesungguhnya kota ini telah diharamkan atau disucikan oleh Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kota ini itu sudah, dalam artian kota Mekah ya, sudah diharamkan atau disucikan. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah langsung sampai nanti hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang ya kan? Tumbuhannya tidak boleh dicabuti, dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat dari siang hari. Kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini sebagaimana kesuciannya di hari sebelumnya ya. Makanya kemudian tempat ini dinamakan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir, saking pentingnya, saking agungnya ya kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian tafsir di ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad ya. Ini ada para tokoh menyampaikan ya, berargumen ya, memberikan pendapat bahwasanya Mujahid, Abu Saleh Tadah, Ad-Dahqa, Sufyan As-Sauri ya, dan teman-temannya itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Walid ialah Nabi Adam ya, ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan nama walad ya ialah anak ya, anak-anaknya. Dan apa yang dikatakan oleh Mujahid dan teman-temannya ini kuat dasarnya, karena pada mulanya Allah bersumpah dengan Ummul Qura, yaitu tempat tinggal, lalu diiringi dengan sumpah dengan menyebutkan penghuninya, yaitu Nabi Adam ya, dan beserta keturunannya. Yang dimaksud adalah mencakup orang tua dan anaknya dalam ayat ini ya. Wa walidi wa ma walad. Kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lain menjelaskan bahwa kami Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna ya. Hal ini semakna dengan Quran surat At-Tin ya,
yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ya dalam sebaik-baiknya bentuk ya. Dalam hal ini Ibnu Abu Najih dan teman-temannya ya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah dalam keadaan susah payah. Jadi umat manusia ini ketika melahirkan ya anaknya itu dalam keadaan wahnan ala wahnin ya. Di dalam firman lain dijelaskan wahnan ala wahn, payah di atas kepayahan, yakni kejadian yang sangat susah. Bukankah engkau melihat manusia itu bagaimana kelahirannya, bagaimana tumbuh giginya ya. Makanya kemudian manusia itu ketika melahirkan dalam keadaan susah payah. Ayat yang kelima menjelaskan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad ya. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya ya. Ketika manusia ini dilahirkan di muka bumi ini lantas tidak ada yang berkuasa? Tidak. Tentunya jawabannya adalah ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia tersebut. Mungkin itu saja ya pembahasan Quran surat Al-Balad ini. Kurang dan lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.